Ketika menulis di medsos seperti Facebook atau posting video di YouTube, apalagi mengenai Copras-Capres, saya tidak pernah berpretensi membela ini dan itu, karena dari 3 baca pres yang menguat sebetulnya gampang saja siapa yang paling ideal jadi presiden, apalagi kalau kriterianya hanya persona personality. Merem saja saya bisa mengatakan Ganjar Pranowo lebih baik dibanding Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Bacaannya jelas track record masing-masing. Jika Budiman Sujatmiko mengatakan Prabowo lebih baik dari Ganjar, itu urusan dia. Rambut mungkin sama hitam, tapi isi kantong berbeda-beda. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sedunia nyata dan dunia maya, yang ternyata nyata juga. Kalau beda pilihan jangan baper, kalau baper jangan sama. Sebagaimana banyak para pejuang yang membela sikap Budiman Sujatmiko dalam berdemokrasi, saya tidak membelanya. Persis seperti sikap pada Rocky Gerung soal bajingan tolol, hanya karena takut dibully kemudian kita membelanya dengan dalih ndaki-ndaki soal hak demokrasi, kebebasan berpendapat, hak asasi, mimbar akademik. Budiman Sujatmiko dan Rocky Gerung itu sewarna. Mereka memakai logika sofis untuk membenarkan tindakannya, mengabaikan ukuran-ukuran umum tetapi minta pembenaran umum. Jika ngomongin track record, Budiman tokoh real paling bernyali menghadapi Orde Baru. Tetapi kenapa kita tidak dengan ukuran yang sama pula ngomongin track record Prabowo ketika Orba, ketika Pilpres 2014, 2019. Meskipun kita juga tahu kalau Budiman tidak dipecat dari PDIP, maka yang tidak beres dalam berpartai di Indonesia bukan hanya Budiman Sujatmiko. Karena buat apa mendirikan partai yang antara lain mendapat duit dari anggaran negara jika tidak ada aturan pada organisasi masing-masing. Lantas kemudian juga buat apa pemilu dan pilpres jika berpartai sama saja dengan tidak berpartai. Tapi senyampang itu partai-partai politik menolak calon independen. Dan undang-undang mengatur hanya partai politik yang berhak ikut pemilu. Sekiranya Budiman diutus oleh Megawati atau bahkan mungkin didorong oleh Jokowi, makin tidak jelas sistem politik kita. Ketidakmampuan membangun komunikasi lebih karena partai politik kita tidak punya platform politik yang jelas. Itu terlihat dalam bagaimana sulitnya mereka membangun koalisi dalam pilpres. Memang banyak keanehan dalam sistem politik kita, elitis, itu kesalahan yang pertama. Selebihnya perundang-undangannya, misal capres harus dengan aturan minimal presidensial threshold, tapi pemilu diadakan serentak. Baik pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden. Giliran harus berkoalisi untuk memenuhi ambang batas presidensial threshold, antar partai kebingungan karena ukuran nilainya berbicara tentang kemungkinan-kemungkinan baru. Makanya ukuran berkoalisi kemudian seperti memilih kucing dalam karung. Tidak jelas apa ukurannya. Belum lagi partai politik sebagai cara masyarakat sipil melakukan rekrutmen kepemimpinan nasional dipersepsikan seperti orang bikin bisnis usaha. Siapa saja boleh asal memenuhi syarat administrasi. Implikasi memenuhi syarat administrasi itu untuk negara seperti Indonesia hanya bisa dipenuhi oleh orang kaya. Nggak ada urusan dengan ideologi. Maka kalau Surya Paloh memungut Anies Baswedan menjadi capres, itu salah satu akibatnya. Maka kalau Prabowo Subianto mendirikan partai politik, itu salah satu akibatnya. Tapi kalau PDIP misalnya menyuruh Budiman menyusup ke Gerindra dan ngejelek-jelekin kader sendiri yang dicapreskan,
Jadinya Pilpres ini dipersulit oleh partai-partai politik itu sendiri. Sama-sama mengusung Ganjar, tapi kenapa PDIP lebih mudah berkoalisi dengan Perindo daripada dengan PSI? Fatsun politik. Urus tuh fatsun politik Budiman. Lagi pula teori konspirasi kayak begitu biasa dalam komunikasi politik yang bias. Hasim Joyo Adikusumo sudah membantahnya bahwa inisiatif ke Kartanegara bukan datang dari Gerindra, melainkan dari Budiman Sujatmiko itu sendiri. Berbagai pernyataan Budiman di berbagai kanal podcast membuktikan dia sedang bermanuver dan membuat blunder. Meskipun saya tahu di mana-mana idola tidak pernah salah, tapi bagaimana kalau Prabowo ternyata hanya menawari posisi dubes atau duta besar untuk Budiman? Buru-buru cawapres, apa mempermainkan siapa? Persatuan Nasional. Persatuan Nasional kita kuat. Jokowi terbukti efektif menekan kelompok kadrun yang untuk mendukung Prabowo atau Anies pun mereka sembunyi-sembunyi.